Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Perselingkuhan liar suamiku, bagian kelima. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya, Lina pun memilih untuk tetap melanjutkan rumah tangganya dengan Maman. Ia memilih untuk memaafkan dan melupakan semua kesalahan yang telah Maman perbuat. Lina tidak mau jika anaknya mengalami hal yang sama dengannya, akibat orang tuanya bercerai, membuatnya menjadi tak bisa merasakan kasih sayang ayah dan ibunya. Maka dari itu, Lina memilih untuk tetap bertahan, meski batinnya tersiksa. Begitupun dengan Maman, meski ia telah mengetahui bahwa Fitri sedang mengandung anaknya, tapi ia memilih untuk acuh. Mengingat pesan Ki Sukma yang menyuruhnya untuk tetap fokus kepada keluarganya, dan melupakan semua kejadian yang sudah terjadi. Fokus kepada Lina, dan anakmu, anggap saja anak yang berada dalam kandungan Fitri bukan anakmu. Karena anak ini akan menjadi anak Aki dan Nini, dan lupakanlah semua masalah yang sudah terjadi. Anggap semuanya baik-baik saja, dan tidak pernah terjadi apa-apa. Pinta Ki Sukma. Kini Raffi sudah berusia 8 bulan. Dan Fitri, ia pun telah melahirkan anak hasil hubungan gelapnya dengan suami keponakannya. Anaknya laki-laki, anak itu langsung dirawat oleh Ki Sukma dan Nini Sekar. Sedangkan Fitri, ia lebih memilih kembali bekerja di Jakarta, bersama Yeti kakaknya. Setiap sore Lina selalu berkumpul bersama para tetangga dekat rumahnya, seraya membujuk Raffi supaya mau makan. Ai terus memperhatikan perut Lina. Perut Lina kok aneh, kayak orang yang lagi hamil, pikirnya. Akhirnya Ai pun nyeletuk. Lin, perut kamu kok buncit, kamu hamil lagi, Lin? Gara-gara omongan Ai, yang lain pun ikut memperhatikan perut Lina. Iya ya, kayak orang hamil. Celetuk tetangga yang lain, ikut membenarkan perkataan Ai. Lina terdiam. Perkataan para tetangganya berhasil membuatnya menunduk dan terdiam. Masa iya aku hamil, pikirnya. Akhirnya Lina pun memberanikan diri untuk menimpali perkataan para tetangganya. Ah, mana mungkin aku hamil, aku kan memakai KB, bantah Lina dengan penuh percaya diri. Ih bener kok, kayak yang hamil. Coba aja periksakan perutnya. Sahut para tetangganya, mencoba memberi saran. Lina kembali terdiam, ia memikirkan kembali ucapan para tetangganya. Mungkinkah aku hamil lagi, pikirnya. Akhirnya, Lina pun memutuskan untuk mengiyakan saran para tetangganya. Iya deh, nanti aku coba periksa, sahutnya. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu, ucap Lina seraya berlalu pergi, meninggalkan para tetangganya yang masih asik berkumpul. Di rumah, Lina bergegas menghampiri ibu mertuanya. Bu, aku titip Raffi sebentar ya, pinta Lina penuh harap. Memangnya kamu mau kemana? Tanya Maryam, seraya mengambil alih Raffi kemudian menggendongnya. Mau pergi ke rumah dukun beranak dulu sebentar, buat mastiin omongan para tetangga. Katanya perutku buncit, perutku seperti orang yang lagi hamil, ucapnya sedikit kesal. Maryam mendongkak, menatap aneh menantunya. Lah, kamu merasakan ciri-ciri seperti orang hamil enggak? Tanya mertuanya lagi. Lina menggeleng. Enggak, makanya mau pergi ke dukun beranak, mau mastiin omongan para tetangga. Aku juga penasaran sih sama perkataan mereka. Maryam terdiam seraya memicingkan matanya, diam-diam ia memperhatikan perut menantunya. Benar juga apa kata para tetangga, perut menantuku memang terlihat buncit, seperti orang hamil, gumamnya. Maryam baru sadar, selama ini ia tak terlalu memperhatikan perut menantunya. Tapi benar juga sih apa kata para tetangga, perutmu memang buncit, kayak orang yang lagi hamil. Iyakah Bu? Tanya Lina seraya mengelus perutnya, yang memang terlihat buncit. Maryam mengangguk. Ya sudah, daripada menerka-nerka, lebih baik kamu periksa biar tahu hasil yang sebenarnya. Kamu tenang saja, anakmu ibu yang jagain. Iya Bu, terima kasih, sahut Lina seraya berlalu pergi menuju kamarnya. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, Lina pun berpamitan terlebih dahulu kepada ibu mertuanya. Aku pergi dulu ya, Bu. Iya Lin, hati-hati di jalan. Pelan-pelan saja jalannya, pesan Maryam. Iya Bu, sahut Lina, ia pun pergi. Maryam memang sangat menyayangi Lina, layaknya anak kandung sendiri.
Begitupun dengan Lina, ia sangat menyayangi Maryam, karena dari Maryamlah Lina bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Sesampainya di rumah dukun beranak, Lina mengetuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," balas Mak Jum, seraya membuka pintu. Mak Jum menatap Lina tersenyum. "Mari masuk," ajaknya ramah. Lina mengangguk, ia pun mengekor dari belakang Mak Jum. Setelah dipersilahkan masuk, Lina pun duduk di atas kursi dan mengutarakan maksud kedatangannya. "Jadi gini Mak, kata orang-orang, perutku buncit, aku disangka hamil lagi. Makanya aku datang ke sini untuk memastikan omongan para tetangga." Mak Jum mengangguk. "Ya sudah, kita periksa aja biar jelas," ucap Mak Jum. "Silahkan kamu rebahan," titahnya. "Iya Mak." Lina mengangguk seraya merebahkan dirinya, di atas kasur yang sudah disediakan Mak Jum. Mak Jum pun mulai meraba perut Lina. "Wah, iya Neng, di dalam perut kamu memang ada bayinya. Bahkan ini usia kehamilannya sudah berusia sekitar 5 bulanan, ucapnya seraya tersenyum. "Dek." Perkataan Mak Jum barusan, berhasil membuat Lina terkejut. Lina menggeleng, seakan tak percaya dengan kenyataan yang dihadapinya. "Bagaimana bisa aku hamil, sementara aku kan di KB, guman Lina." Perlahan Lina mulai tersadar dari lamunannya, bayangan tentang Raffi terus terngiang dalam ingatannya. Ia pun bergegas merogoh amplop yang ia simpan di dalam saku roknya. "Ini untuk emak, terima kasih ya, Mak." Ucap Lina seraya menyelipkan amplop ke tangan Mak Jum. "Ya sudah, kalau begitu aku pamit. Punya anak yang masih ASI soalnya," ucap Lina seraya mulai berjalan. "Hati-hati di jalan Neng, kalau bisa, cepat-cepat disapih anaknya. Takutnya kandunganmu gak kuat, nanti malah kontraksi dini." Pesan Mak Jum. "Iya, Mak," sahut Lina. Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Sepanjang perjalanan pulang, Lina terus melamun. "Ini aneh, bagaimana bisa aku hamil lagi, sementara selama ini aku di KB, duh, bagaimana ini? Sebenarnya aku belum siap untuk mempunyai anak lagi, Raffi masih kecil, belum lagi pekerjaan Kang Maman yang hanya serabutan, gajinya pun tak seberapa. Ditambah sekarang akan bertambah anggota baru. Duh, aku harus bagaimana?" gumamnya. Lina mulai gelisah. Sampai di rumah. Dengan cepat, ia menghampiri mertuanya yang sedang mencoba menenangkan Raffi, yang sedari tadi menangis. "Biar Lina saja, Bu," pintanya, seraya mengambil alih Raffi. Kemudian ia menggendongnya. Ketika melihat Raffi yang dengan lahapnya meminum ASI. "Maafkan Mama Nak, gara-gara Mama, Raffi jadi gak bisa menikmati ASI dengan kenyang, maafkan Mama harus menyapihmu," gumam Lina. Tak terasa air matanya menetes. "Kamu kenapa menangis?" tanya Maryam, ketika melihat menantunya menitikan air mata. "Maman baru saja pulang kerja." Ia pun bergegas mendekat, ketika mendengar percakapan ibu dan istrinya. "Aku hamil lagi, Bu," ucap Lina seraya menangis sesenggukan. "Kenapa harus nangis sih? Terima saja apa yang telah Allah berikan," sahut Maman. Ia memang tidak suka ketika melihat wanita menangis. Jika Maman memergoki Lina yang sedang menangis, ia akan menyebutnya wanita cengeng. "Iya Lin, terima saja. Itu rezeki, rezeki itu gak boleh ditolak," sahut mertuanya. Berbeda dengan Lina, ia begitu sumringah ketika mendengar akan mempunyai cucu lagi. Maman pun mendekat. "Kamu tenang saja, aku akan berhenti kerja sebagai kernet, dan melamar menjadi supir kepak dayat. Supaya penghasilan kita bertambah, sekarang kan aku sudah bisa menyetir mobil," ucap Maman seraya merangkul Lina. Ia tahu betul tentang kegundahan hati istrinya. Perlahan Lina mulai tersenyum. Ia pun mulai menghapus air matanya. "Alhamdulillah kalau kalian siap menyambut anggota baru. Aku juga harus siap." "Ya sudah, aku mau mandi dulu," ucap Maman, seraya berlalu pergi menuju kamar mandi. 4 bulan berlalu. Kini, usia kehamilan Lina sudah berusia 9 bulan, tinggal menunggu waktu untuk menunggu sang buah hati lahir. Meski Maman sudah bekerja menjadi seorang sopir, tapi Maman hanya memberi uang semaunya. Bahkan Lina sering tak diberi uang, ia tak bisa protes sama sekali, mengingat sifat Maman yang temperamental. Ia hanya bisa bersabar, dan tetap bertahan.
Tekadnya begitu kuat untuk mempertahankan rumah tangganya. Trauma di masa lalu membuatnya bertekad agar anak-anaknya memiliki keluarga yang utuh, meski harus mempertaruhkan kebahagiaannya sekalipun. Setelah menjadi sopir, sikap Maman menjadi berubah drastis. Bukan hanya temperamental, ia juga kembali berselingkuh, sering judi, dan mabuk-mabukan. Setelah melahirkan, Lina menghela napas. Ia merasa lega sekarang. Buah hatinya yang kedua telah lahir. Maman menghampiri Lina, ia pun mencoba mendekatkan Raffi dengan adiknya. Lina tersenyum bahagia ketika melihat kedua buah hati mereka berada di dekatnya. Ia sangat bersyukur, karena sekarang, ia sudah mempunyai dua orang malaikat kecil di sisinya. Terima kasih, ya Allah. Engkau telah menganugerahkanku, sepasang anak laki-laki dan perempuan. Kehidupan terus berjalan, tak terasa sudah setahun berlalu. Lina mendapatkan kabar bahwa Nini sakit, ia sudah seminggu mendapatkan kabar itu. Lina sudah minta antar sama Maman untuk menjenguk neneknya itu, tapi sudah seminggu berlalu Maman hanya PHP. Kang, katanya mau nganter aku ke rumah Nini. Iya nanti. Sahut Maman seraya tetap asik menonton televisi. Lina terdiam. Tiap ditanya nanti-nanti terus, tapi gak pernah dilaksanakan, gumamnya. Akhirnya, Lina pun memutuskan untuk pergi tanpa diantar suaminya. Mas, aku pergi sendiri aja ya? Ya sudah. Sahut Maman dengan santai. Esoknya Lina pun berangkat dengan membawa kedua anaknya yang masih kecil. Sesampainya di rumah Nini Sekar, ternyata semua keluarganya sedang berkumpul di rumah kakek dan neneknya. Lina menyalami semua orang yang ada di sana, termasuk Fitri dan Diah, ibunya. Meski Fitri pernah berhubungan gelap dengan suaminya, tapi Lina tetap berusaha menghormatinya. Lina sadar, walau bagaimanapun, Fitri adalah bibinya, tak baik jika ia terus membencinya. Begitupun kepada dia, meski dia tak menyayangi Lina, bahkan ia sama sekali tidak mau merawatnya, tapi Lina tetap mencoba untuk hormat dan berbakti kepada ibunya. Nini Sekar tersenyum, seraya membalas pelukan cucunya. Ia sangat senang Lina datang, karena ia sangat menyayangi Lina layaknya anak sendiri. Lina merasa kasihan melihat nenek yang selama ini merawatnya. Diam-diam ia terus memperhatikan neneknya yang tampak lebih kurus. Nini, tinggal sama Lina aja yuk, biar Lina yang merawat Nini. Dulu waktu masih kecil, Nini yang merawat Lina, sekarang gantian, biar Lina yang merawat Nini. Lina ingin berbakti sama Nini, bujuknya. Enggak Lin, Nini di sini saja. Nini ikhlas merawat kamu, tolak Sekar. Sekar terdiam, ia bukannya gak mau tinggal bersama Lina. Sebenarnya ia ingin ikut, karena dari semua anak-anaknya, hanya Lina lah yang berhati tulus. Hanya saja Sekar sadar diri, mengingat Lina masih numpang di rumah mertuanya. Tinggal di rumah yang sempit, belum lagi ia harus merawat mertuanya dan merawat dua anak balita yang lagi aktif-aktifnya. Sekar tidak mau jika Lina makin repot jika Sekar ikut dengannya. Akhirnya Lina pun mengalah. Ia pun mendekati ibunya, seraya memohon. Bu, Lina minta tolong, lebih baik ibu tinggal di sini saja, tolong rawat Nini, anggap saja sebagai pengganti. Dulu kan Nini yang merawat Lina, sekarang gantian, giliran ibu yang merawat Nini. Walau bagaimanapun Nini kan orang tua ibu, lagian ibu kan sudah tidak punya anak kecil lagi, Andi dan Taufik kan sudah berkeluarga semua. Kini saatnya ibu tinggal di kampung halaman lagi, biar kita semua bisa berkumpul. Dia mengangguk. Ia pun mengutarakan keinginannya. Iya Lin, ibu memang akan tinggal di sini bersama bapak, ayah tiri Lina, juga. Mengingat bapak sudah mulai tua, jadi ibu memutuskan untuk tinggal di kampung saja, biar bapak ikut bekerja di kebun bersama Aki. Lina merasa lega, ketika mendengar ibunya akan kembali tinggal di kampung halamannya. Itu artinya Nini dan Aki jadi ada temannya. Lina tak bisa mengandalkan Yeti dan Fitri, karena mereka harus kembali bekerja di Jakarta. Alhamdulillah kalau begitu, aku senang deh akhirnya keluarga kita kembali berkumpul. Tak lama kemudian, Ki Sukma pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balas semuanya. Ki Sukma melirik ke arah Lina, ia baru menyadari kehadiran cucunya. Ada si ganteng Raffi dan si cantik Rifa. Ucap Ki Sukma seraya menghampiri Lina. Lina pun mencium tangan kakeknya.
Assalamualaikum Aki, apa kabar? Tanyanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sahut Ki Sukma seraya tersenyum. Ki Sukma menghampiri Raffi dan Rifa. Main sama Aki yuk, Aki kangen sekali sama kalian. Ucap Ki Sukma sendu. Maaf ya Ki, selama ini Lina jarang ke sini. Tidak apa-apa Lina, ucap Ki Sukma tersenyum. Aki mengerti, kamu pasti sangat repot dengan kedua buah hati kamu yang masih kecil-kecil. Iya Ki, memang semuanya butuh kesabaran yang ekstra. Apalagi kan semuanya Lina yang kerjain sendiri, jadi ya agak sedikit repot. Ki Sukma menepuk pelan pundak cucunya. Sabar dan nikmati masa-masa bersama si kecil. Lina mengangguk. Iya Ki. Oh iya, suamimu mana Lin? Tanya Ki Sukma, seraya celimukan mencari keberadaan suami Lina. Gak ikut Ki, dia harus nyari penumpang, dustanya. Ki Sukma tersenyum. Ya sudah, tidak apa-apa, kan Maman sedang mencari nafkah buat kalian. Lina mencoba untuk tersenyum. Iya Ki, sahutnya. Aki gak tahu aja, sifat Maman yang sebenarnya, dia hanya mementingkan diri sendiri. Aku hanya dikasih uang seadanya, gumam Lina dalam hati. Semakin hari, kondisi Nini Sekar semakin memprihatinkan. Entah kenapa ia menjadi susah gerak dan susah berbicara. Saat ini ia hanya bisa tidur terlentang di kasur. Setelah Ki Sukma dan Dedi, ayah tiri Lina, sudah berangkat ke kebun, kini tinggallah dia seorang, merawat dua orang sekaligus, Teddy dan ibunya yang sedang sakit. Ih bau pesing. Ucap dia seraya menutup hidungnya. Dia menghampiri Sekar, kemudian ia menendangnya. Dug. Dasar tua bangka, nyusahin aja kau, kenapa gak mati aja sekalian, bentaknya. Dia berkacak pinggang di hadapan ibunya sendiri, matanya terus memelototi Sekar. Sekar memejamkan mata, tanpa sadar air matanya menetes. Batinnya sakit, ketika melihat anak yang selama ini ia besarkan dengan penuh kasih sayang, memperlakukannya dengan sangat buruk. Ya Allah, dia, kenapa kau tega memperlakukan ibumu sendiri seperti ini? Aku ini sakit, bukan ingin ku pipis di celana. Kalau saja aku bisa berjalan, mungkin aku sudah pergi ke kamar mandi. Ya Allah, aku sudah gak kuat menghadapi sikap anakku, Lina tolong Nini Lin, ucap Sekar dalam hati. Dia melirik Teddy yang sedang mengacak mainan. Ini juga nyusahin, kalau saja bukan karena uang, aku malas merawatmu. Ucap dia seraya memelototi Teddy. Teddy yang masih berumur 1,5 tahun pun hanya tertawa ketika melihat dia memelototinya. Hehehe. Apa kau? Bentak dia. Bersambung.